Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Anda semua, semoga Anda sehat selalu. Perkenalkan, saya Sinse Toto. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, tuan-puan sekalian tentang obat legendaris, obat dari Cina, obat untuk stroke. Karena banyak sekali orang yang terkena serangan stroke. Sekarang stroke itu nggak usia tua, nggak muda, banyak sekali. Ini pengalaman di klinik saya, 60-70% pasien saya itu stroke. Jadi banyak banget. Bisa sehari itu misalnya ruangan sini stroke, ruangan sini stroke, ruangan sini stroke. Ini ruangan saya ya. Nah, itu apa obat yang paling manjur selama ini yang kami pakai, sehingga kami dipercaya ribuan orang berobat ke tempat kami. Salah satunya adalah obat yang terkenal dari Cina. Itu adalah yang namanya Angkung Ni Huang Wan. Bentuknya seperti ini bentuk boxnya. Nah, ini isinya seperti ini. Nah, dalam satu box ini isinya satu butir, seperti bola kecil atau seperti bola bekel, yang nanti isinya itu bisa kita seduh dengan setengah gelas atau sepertiga gelas air hangat, diseduh, dilarutkan, nanti cara minumnya begitu nanti. Nah, ini angkung ini untuk apa saja? Berikut ini ulasannya. Pertama, memang terkenal untuk stroke. Yang kedua, untuk radang otak. Kemudian seperti meningitis, sakit kepala, sumbatan, atau orang yang sering juga ya, sering itu orang yang bekas benturan, kecelakaan atau benturan apapun di bagian kepala, sempat pusing, apalagi yang sudah pernah pingsan karena benturan, itu sangat perlu untuk minum yang namanya angkung agar tidak terjadi penyumbatan di hari berikutnya, juga agar tidak terjadi penyumbatan di tahun-tahun berikutnya. Itu sangat penting, apalagi yang orang yang kecelakaan ya, itu sangat penting untuk konsumsi angkung. Walaupun saat ini misalnya kecelakaan sebulan 2 bulan yang lalu, walaupun saat ini tidak ada masalah, tapi dikhawatirkan di hari-hari berikutnya itu ada sumbatan yang kecil yang lama-lama menggumpal dan berbahaya. Itu secara umum. Untuk epilepsi juga bisa, untuk kejang-kejang karena panas, sifatnya yang ekses ya, yang panas ya, darah tinggi yang orangnya mudah marah, yang wajahnya cepat merah, tipenya ekses, bukan tipe Dewisien ya. Kalau tipe Dewisien itu tipe orang yang lemah atau darah tinggi tapi layu, itu nggak boleh ya, tidak dikasih angkung. Kemudian tadi yang utamanya adalah untuk stroke. Ini ya, itu tipe yang seperti apa? Terutama yang satu, penyumbatan pembuluh darah. Itu kalau saya bilang, kalau di pasien di sini ya wajib pakai angkung. Kalau bagaimana kalau yang stroke-nya karena pemecahan? Nah, untuk sementara yang pemecahan baru sehari 2 hari atau 3 hari itu belum kami kasih angkung. Kalau sudah pemecahan lebih dari 5 hari biasanya baru kasih angkung, karena pecah, pembuluh darahnya pecah ya, jadi tidak dikasih angkung. Setelah 5 hari atau 1 minggu lebih aman untuk dikasih angkung sebagai pemulihan di tahap selanjutnya. Tepatnya kapan memberikan angkung? Bagi orang yang tersumbat pembuluh darah, misalnya orangnya pingsan, stroke di rumah sakit pingsan, kemudian dia memakai selang, cara makan minumnya ya dikasih lewat selang. Sejak kalau bisa itu 3 hari pertama itu sudah dikasih angkung. Jadi cara pemberiannya nanti 3 hari berturut-turut. Itu bagi tipenya yang normal, orangnya tidak pucat, tidak dingin ya, tipenya ekses tadi ya, yang saya bilang tipenya ekses, itu 3 hari berturut-turut. Setiap ngasih 1 butir, malam berikutnya 1 butir, dan malam berikutnya 1 butir kembali gitu. Tapi ini semua juga tergantung kondisi si pasien. Misalnya orangnya terlalu tua gitu, ngasihnya gimana ya, tidak harus 1 butir, tapi bisa setengah butir begitu. Kemudian bagaimana kalau untuk remaja dan anak-anak? Itu bisa tetap lihat kondisinya. Kalau fisiknya kuat 1 butir paling ngasih. Terus kapan ngasihnya? Ngasihnya diminumnya itu terutama malam hari menjelang tidur.
oh sinse saya orang tua saya itu masih konsumsi obat dokter, nggak apa-apa, konsumsi obat dokter, nanti misalnya maghrib konsumsi obat dokter, malamnya nanti jam 10 mau tidur baru dikasih angkung, jadi jaraknya 3 jam atau lebih. Saya ulangi lagi manfaat daripada angkung. Yang pertama, yang paling umum digunakan paling sering itu adalah orang yang baru kena serangan stroke, terutama stroke penyumbatan. Yang kedua, orang yang koma juga karena stroke atau karena benturan, karena kecelakaan yang terbentur kepalanya, pingsan, itu paling bagus dikasih angkung. Kemudian orang yang sakit kepala, nyeri kepala, meningitis atau radang otak, kemudian juga orang epilepsi, kemudian juga orang yang darah tinggi, tensinya tinggi nggak mau turun, pusing, daripada stroke lebih baik dikasih angkung lebih dulu. Itu untuk mencegah. Itu untuk manfaat sekilas. Kemudian bagaimana cara pemakaiannya? Cara pemakaian angkung, ini satu box ini isinya 1 butir. Kalau kita buka, nah 1 butir seperti ini, 1 butir ya, 1 butir seperti ini. Kemudian nanti gini, ini seperti bola lilin, ini keras. Ini kita buka lagi, kita congkel dengan pisau ya. Nah setelah kita congkel, nah di dalamnya ada seperti dodol warna kuning keemasan, tapi ini masih bungkus plastik ya. Plastiknya itu nanti kita buka, kita buang plastiknya, nanti seperti dodol itu atau sebesar bola atau kelereng ya, sebesar kelereng atau bola bekel itu nanti empuk, agak empuk, kemudian kita seduh setengah gelas atau sepertiga gelas air hangat, diaduk sampai larut. Setelah larut, nah nanti aromanya seperti jamu ya. Kemudian setelah larut, nah diminumkan. Waktu yang baik minumnya itu malam hari mau tidur ya, mungkin kalau tidur jam 9 atau jam 10 gitu, disesuaikan saja. Nah itu cara pemakaian angkung yang tepat. Dosisnya untuk orang dewasa, kalau yang orang tipenya biasa, wajahnya masih segar walaupun dia stroke ya, stroke lemah separuh, tapi kalau wajahnya masih segar, 1 butir. Malam berikutnya 1 butir, malam berikutnya lagi 1 butir lagi. Kalau orang yang agak pucat atau orang tua, nah nanti disesuaikan, bisa setengah butir atau 1 butir dibagi 2 untuk hari berikutnya. Minimal kalau bisa orang yang stroke itu minimal 3 butir habisnya, 3 butir di minggu pertama. Kecuali kalau orang yang sebagai pencegahan untuk stroke yang sudah lama, terus pencegahan agar tidak terserang lagi, itu ya mungkin sebulan sekali, sebulan berikutnya sekali, itu cukup bisa. Orang yang pernah kena benturan kepala itu juga untuk mencegah agar tidak terjadi sumbatan di waktu-waktu berikutnya, juga 1 butir dalam waktu sebulan atau 2 bulan perlu dikonsumsi yang namanya angkung. Selanjutnya masalah kontraindikasi. Suka ada orang nanya kontraindikasinya apa, Sinse? Kontraindikasinya pertama ya ibu hamil. Ibu hamil itu tidak boleh konsumsi angkung. Yang kedua, stroke yang tipenya defisien, jadi sangat lemah. Orang stroke kan ada yang wajahnya biasa, ada yang wajahnya jadi seperti pemarah, ada yang sangat pucat, layu, kebiruan atau agak kehijauan rona wajahnya. Tubuhnya dipegang dingin, pucat dingin, tangan kaki dingin semua, baik yang lemah maupun yang biasa itu dingin. Nah itu yang tipe-tipe seperti ini tidak boleh diberikan angkung. Juga orang yang serangan stroke tiba-tiba koma, setelah diperiksa itu pemecahan pembuluh darah, nah itu jangan diberikan dulu. Tunggu sampai sekitar 5 hari atau sampai 1 minggu, itu baru boleh diberikan. Itu kontraindikasi daripada angkung itu. Nah bagaimana Anda cara memperolehnya? Tapi hati-hati, konsumsi angkung ini banyak yang palsu ya. Jadi apalagi Anda yang nggak kenal tempatnya, nggak percaya sama dokter atau sinsenya, Anda beli, apalagi online yang harganya sangat murah. Anda dijanjikan 1 box harganya murah sekali, itu
biasanya palsu, karena saya yakin yang beredar itu banyak yang KW atau yang palsu daripada yang asli. Jadi pastikan Anda konsumsi angkung yang asli, karena saya hampir tiap hari orang yang baru datang ke klinik kami menanyakan angkung yang dia konsumsi. Saya kok saya konsumsi angkung, orang tua saya konsumsi angkung udah 10 butir kok nggak ada perubahan. Begitu saya tanyakan mana Bu bungkusnya seperti apa, ternyata wah ini mah KW Bu, ini mah. Jadi harus pastikan Anda yakin di mana penjualnya, Anda harus mendapatkannya. Jangan percaya orang yang Anda tidak tahu sama sekali, apalagi dengan harga murah. Itu pastikan yang asli bisa Anda hubungin di nomor di bawah ini ya, atau nomor admin, atau ya nomor admin di kami, itu bisa Anda dapatkan gitu. Memang harus hati-hati seperti ini bungkusnya, jangan sampai Anda salah. Juga Anda nanti ada video khusus tentang ciri-ciri angkung yang asli. Pertama yang Anda ini tuh untuk sekilas ya, sekilas itu ada nomor POM-nya dulu, ada POM-nya ini. Nomor POM-nya ini bisa Anda cek di websitenya BP POM itu. Kalau yang asli itu biasanya keluar datanya lengkap, ini distributornya siapa, mereknya apa, kandungannya apa. Kemudian setelah kita cek di BP POM yang asli akan kelihatan datanya, akan keluar datanya secara lengkap, baik itu siapa importernya, perusahaan apa, kemudian mereknya, datanya akan muncul di situ. Tapi kalau misalnya Anda beli yang ada BP POM-nya, begitu Anda masukkan ke web BP POM cek produk, kok data tidak terdaftar, nah itu namanya angkungnya palsu itu. Apalagi yang angkung-angkung yang bentuknya sangat mirip semua, memang bentuknya hampir mirip semua itu, tapi tidak ada nomor POM-nya, ya udah jangan dipercaya itu. Karena untuk kesehatan kita harus benar-benar hati-hati begitu. Ini pengalaman saya hampir tiap hari menangani pasien stroke di klinik kami, dan mayoritas di klinik kami adalah orang-orang stroke. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.